LDR gak buat semua orang sih. Tunggu setara dulu baru aku ngejar kamu dan full effort. Nah, Aku- yakin sama cari pacar? Waktu itu ya? Enggak lah. Iya. Enggak lah, harusnya. Hi guys, welcome to Gadis Gelas. The Curly Pot. Gila, Jadi ada yang berbeda hari ini ya saya. sangat berbeda. Lebih tepatnya tuh kayak gue merasa nggak usah mereka lihat apa yang berbeda kali. Dari suaranya aja pasti udah Ada perbedaan. Oke Kenapa guys. sih Sab? Kita ini lagi kenapa sih? Jadi hari ini karena cuaca yang kurang baik, Betul. kita hari ini tidak minum wine dulu guys. Betul. Jadi Karena kita lagi sedang tidak enak badan. Tapi kita tetap menghadirkan gelas di sini. Tada, tetap gadis gelas ya jadinya. Tetap garis gelas. Kan sebenarnya balik lagi Sab, kan gelas itu garis gelas itu kan nggak selalu tentang wine gitu loh. Cuman kan karena kebetulan kita suka banget sama wine, jadi kita pakai wine sebagai kayak yang pertama ya. Cuman karena again faktor umur kayaknya ya Sab ya. Kita tadi pagi tuh udah langsung kayak Sab, kayak gue hari ini nggak bisa minum wine deh. Padahal seumur umur kayak gue nggak pernah menolak wine gitu. Sab. Iya. Tapi kayak Sab, kayak gue nggak bisa minum wine deh hari ini. Sampai Sabrina bilang kayak, Iya, gue juga. gue juga baru mau ngomong sama lu, kayak gue juga kayaknya nggak bisa minum hari ini. Ya kayak kita harus ganti deh hari ini. Sampai Sabrina kira kayak, jadi gimana, maksudnya lu nggak bisa ngobrol atau gimana? Enggak lah, kalau ngobrol tuh bisa aja. Cuma tuh maksud gue kayak, aduh kayak gue Iya, tahu iya. hancur deh kayak kalau gue sampai minum lagi hari ini gue bisa kayak hancur banget walaupun cuma wine ya. Makanya jadi hari ini kita ganti jadi apa nih Sam? Gelas teh. Jadi kita Jompo. ya jompo, tapi ternyata teh ini tuh kita juga bakal review tehnya. Banget, boleh. Ini teh chamomile guys, katanya tuh bisa membuat tidur lebih nyenyak, lebih cepat tidur, menghilangkan stres dan lebih tenang. Soalnya setahu gue juga teh itu bagus ya. Kayak ada beberapa teh tuh yang memang kayak punya positive side gitu loh, kayak Bener. teh. Aku nggak tau kopi karena aku sendiri bukan anak kopi, bukan anak teh, tapi ya sering denger lah tentang teh. Teh banyak, iya. Ayo kita cheers dulu. Cheers dulu. Cheers. Wes, gila. Jadi tua boy. Tiba-tiba jompo. Kita tiba-tiba jompo, literally mintanya airnya agak panas, terus kayak tapi emang enak sih tapi Enak kan? ya lumayan sih. Ini nanti podcastnya tuh tenang gitu jiwanya. Harus kayak ininya. gitu sih sebenarnya. Cuman ya apparently tetap semangat buat kayak sharing tentang podcast kita, semua tema-temanya. Semoga kalian suka. Kita ini udah episode keberapa berarti ya Sab? Episode ke-11. Sampai sorry. Emang agak. Ya, Episode ke-11. Tapi selain si minuman kita yang berbeda, gelas kita yang beda, kita juga hari ini tuh spesial nih. betul. Kenapa tuh Sab spesial ya? Karena hari ini kita mau bahas tentang komen-komen yang udah kalian taruh di YouTube kita. Betul. Dan maksudnya banyak banget loh komennya. Kita tuh juga sampai kaget sebenarnya Sab. Iya. Kayak banyak banget ya komen, dan maksudnya komennya tuh seru-seru. Makanya sampai kita bilang kayaknya bahkan dari komennya aja kita bisa jadiin topik Satu gitu, video, satu iya, topik video pembahasan gitu. Makanya kita udah kumpulin beberapa komen-komen yang udah dipilih sama kita juga, dan ini kita bakal shout out buat teman-teman yang udah komen. Thank you so much, kalian Makasih. menginspirasi kita untuk kayak bikin tema untuk podcast kita, dan hari ini adalah waktunya untuk kita bahas masing-masing Komen kalian. komen-komen kalian. Gitu. Jadi pokoknya per komen kita langsung jawab POV menurut kita. Ya, sebanyak yang kita bisa jawab lah hari ini. Iya. Sebenarnya lebih ke diskusi aja sih Sab ya. Karena balik lagi sebenarnya kan tujuannya emang kita pengennya diskusi. Kita pengennya mau tahu juga POV kalian kayak gimana. Kita pengen juga kayak tahu kalian tuh requestnya dan pengen dengernya kayak apa. Iya. Apa yang bisa kita share. Tau-taunya semuanya idenya dari kalian gitu loh. Maksudnya kita juga, oh ya bener juga nih, kita boleh nih bahas ini gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Kita mulai. Pembahasan dan diskusi ini. Ya. Tapi ini seru banget sih jujur, kayak aku sampai kayak wow gitu. Langsung aja ya. Ini spesial loh, dipilih sama kita loh. Komen yang pertama, wah namanya sama Nisa, sama gue. Iya, karena namanya sama kayaknya dipilih sama Sabrina gitu. Karena komennya ini apa bagus gitu untuk dibahas. Dari Sabrina Melina 7702. Bahas ini dong kak, emang bener ya cowok itu insecure sama perempuan yang pencapaiannya di atas cowok tersebut. Sampai cowoknya bilang tunggu setara dulu baru aku ngejar kamu dan full effort. Haha. Gimana tuh Sa? Gila. Sebagai wanita-wanita penuh pencapaian. Jadi gitu dong. Oke, kayak malu langsung merah nih. Ya, tapi gimana menurut lo? Apakah
cowok itu emang bener cowok se-insecure itu? Oke. Ini pandangan orang menurut aku beda-beda sih, Sam. Iya. Karena soalnya di sini kalau Sabrina tuh ngomong di kalimat pertama sama kalimat keduanya tuh lebih kepada mungkin kalimat pertama mungkin bisa kayak ada setujunya, tapi kalau kalimat keduanya gue kurang setuju. Oh iya. Nah, kalau di pertama kan dia bilang kayak emangnya cowok itu insecure sama perempuan yang pencapaiannya di atas cowok tersebut. Nah, kalau menurutku pribadi tuh gini, memang pada dasarnya atau misalkan kita ngomongnya common ya, kayak cowok itu pasti punya ego. Ya. Ya kan, ego itu tuh yang setinggi langit itu kan. Nah, egonya tuh yang kayak sebenarnya tinggi, yang bikin sometimes banyak banget cowok-cowok jadi memang insecure. Karena dia tuh berasa dia harus kayak di atas gitu loh. Ceweknya. Di atas ceweknya secara pendapatannya, mungkin secara financial dan semuanya ya. Jadi kalau misalkan ngomongin emang benar ya cowok itu insecure sama perempuan yang pencapaiannya di atas cowok tersebut. Mungkin aku bisa bilang begini. Rata-rata kebanyakan kayaknya iya. Iya. Karena aku pun sering banget dapat komen kayak gitu. Gila, cowok-cowok kayaknya insecure kali mau deketin lu. Dia ngeliat lu kayak gitu juga udah ngeri kali nggak berani deket duluan gitu loh. Padahal menurutku lagi nggak semua cowok tuh kayak gitu. Setuju. Karena kan kita kalau mau ngomongin pencapaian, kita ngomongin apa nih? Financial, emotionally stabil, atau kayak apa gitu. Banyak. Ya pencapaian sebenarnya luas Mungkin banget, lebih tapi mungkin kalau di sini tuh kayak pencapaian hidup kan. pencapaian hidup kayaknya. Iya, jadi menurutku sendiri sih kayak kalau misalnya cowok itu insecure mungkin iya bisa general, tapi balik lagi nggak semua. Jadi kayak mungkin kebanyakan mungkin bisa insecure, tapi ada nggak yang nggak insecure? Ada. Karena kenapa? Menurutku lagi kalau cowok tuh bisa insecure pasti ada something diri dia tuh yang lack gitu loh. Iya. Kalau cowok itu berasa fulfilled dengan apapun yang dia kerjakan, even misalkan sampai mungkin pencapaian ekonominya ya, ceweknya gajinya lebih besar gitu. Iya. Tapi kalau sebenarnya cowok itu harusnya kalau cowok yang baik atau misalkan apa ya udah cukup lah dewasa, jadi dia mungkin fulfill secara emosionalnya juga dan dia tuh yakin dia tuh bisa gitu loh, ya kan? Dia harusnya nggak insecure karena dia tahu dia tuh bisa sebenarnya. Dan balik lagi ya, tujuan utama cowok kalau cowoknya yang benar dan baik, dia kan bakal memprovide kan. Benar. Gitu loh, jadi nggak peduli sebenarnya berapa banyak uang dihasilkan, tapi mentality itu loh yang kayak harus disesuaikan. Setuju sih. Menurut aku itu untuk kalimat pertama. Menurut kamu gimana tuh? Kurang lebih sama sih. Setuju banget, kayak mungkin cowok itu emang ada yang insecure, tapi banyak juga di luar sana yang enggak. Bahkan ada cowok-cowok nggak tahu diri yang ceweknya pencapaiannya besar nih, Dia malah nggak happy. tahu, dia ngongkang-ngongkang aja. Itu banyak juga kan sebenarnya yang kayak gitu. Jadi iya benar-benar Ngomong kasus. kaki nggak mau ngapa-ngapain. Betul-betul, kasusnya banyak banget. Ada yang misalkan parahnya itu jadi nggak mau kerja, iya. ya kan? Misalnya nggak mau kerja atau nggak mau kayak improve diri. Tapi ada juga yang memang secara mungkin kayak memang orangnya lebih mungkin submissive, mungkin lebih, maksudnya mungkin ceweknya lebih over dominan atau misalkan lebih dominan, dia lebih support istrinya. Ya ada. Yang kayak misalnya kalau denger tuh nggak sih yang house husband, nah kayak gitu-gitu loh, yang kayak Bener, gue bener, nggak apa-apa karena pada dasarnya mungkin secara apa ya, mungkin dia juga udah mungkin lebih open minded juga, maksudnya dia nggak apa-apa ceweknya yang kerja, dia yang jadi house husband, dan maksud aku tuh nggak ada yang salah Nggak ada yang sebenarnya, karena itu baliknya tergantung orangnya kayak apa gitu. Jadi sebenarnya aku nggak masalah sih, tergantung sama cowoknya gimana. Tapi kalau dia udah sampai insecure kayak pencapaiannya, itu udah nggak banget. Nah, Itu udah red flag. makanya bisa ada kalimat yang kedua ini. Betul. Sampai cowoknya bilang tunggu setara dulu baru aku ngejar kamu dan full effort. Nah, sebenarnya full effort tuh bisa dilakukan dari pas hubungan itu sih. Betul. Nggak mesti setelahnya pas dia udah sukses gitu misalnya. Iya. Bisa aja pas dia sukses malah dia nggak mau sama kamu lagi. Iya. Iya kan? Makanya. Sebenarnya. Makanya aku nggak setuju banget sama kalimat kedua. Misalnya kayak cowoknya tunggu setara dulu pencapaiannya, baru aku mau ngejar kamu dan full effort. Nah itu kayak Itu aneh banget. Ya. Karena maksudnya mau maksudnya apa setara? Maksudnya in the end kan manusia ya namanya selalu berimprove ya, Sab. Kayak kita selalu berimprove. Tapi kan kalau lo sendiri kalau misalkan lo emang niat dan lo emang maksudnya sayang dan emang misalkan cinta atau misalnya emang mau ngebuktiin kalau lo tuh mampu untuk menghidupi calon istri kamu atau calon cewek kamu pada waktu itu, ya sebenarnya effort kan ada dari sekarang gitu, malah dikasih tahu gitu, maksudnya gue emang bener-bener effort sama lu, ya gue akan berusaha buat memenuhi
standar hidup lo gitu loh. Nah, Benar. balik lagi nanti tergantung istrinya kan, atau misalnya ceweknya nanti. bakal gimana? Dan bakal kayak gimana, apakah dia bisa ada effort itu sebagai hal yang kayak, oh ya bener juga nih, gue gak masalah. Karena banyak juga ini kan cewek-cewek, kita ngomongnya kan pas nih, kan kita waktu itu udah sempat bahas nih di cewek independen ya. Ya. Banyak juga cewek-cewek tuh sebenarnya nggak peduli gitu loh masalah keuangannya. Iya. Karena pada dasarnya kayak gue tuh bisa nge-provide diri gue sendiri. Tapi in the end gue tetap mau lu yang nge-provide, karena itu adalah kayak apa ya, Ya emang keharusannya betul, sesuai ininya. Kayak kita bisa ngelihat gentleman-nya, maskulinnya sosok lelaki itu dari sananya. Jadi tinggal masalah lifestyle-nya lagi. Iya. Misal kayak misalkan kalau cewek misalkan emang sukanya apa dan sukanya apa, balik lagi tergantung sama ya, gue juga bisa kerja, gue juga bisa memenuhi kesukaan gue sendiri gitu loh. Jadi Gitu. ya jadi intinya sih harusnya kalau dia sayang dan dia serius ya bakal terus berusaha ya, nggak peduli pencapaian ceweknya lebih tinggi atau gimana. Betul. Dan justru harusnya kalau dia tahu pencapaiannya cewek lebih tinggi, dia lebih semangat lagi untuk Betul. improve diri dia gitu sih. Iya, jadi salahnya tuh sebenarnya mungkin yang di insecure-nya. Karena balik lagi kalau cowoknya emang fulfilled, as Iya. in kayak dia juga puas dengan Diri dia sendiri. dia tahu misalnya dia memang mau sama istri atau calon istri atau cewek yang lebih dari dia, ya dia akan berusaha gitu loh untuk memenuhi, atau at least kayak dia bisa berusaha lebih gitu untuk dapetin Ya ceweknya. ini tentang cowok insecure kita juga udah bahas di video kita sebelumnya. Bisa tonton guys. Pokoknya intinya insecure itu akar dari semua masalah. Iya. Kayak bisa kemana-mana gitulah. Jadi sebenarnya udah refleksi nih. Kalau sampai insecure ya, Iya. ya harusnya. Oke, next. Yang kedua apa tuh, Sa? Dari Kak Afifa Zahra 1429. Ini kita post ya di sini ya, kita taruh Iya. komennya. Kak, bahas closure itu penting apa enggak dong, Kak? Closure itu berarti kayak ngomong putus gitu. Ya Atau udah kayak selesai putus, gitu. terus kayak diomongin gitu kali ya. Maksudnya diselesaikan dengan baik dan harus dua belah pihak kayak Oh, oke gitu nggak sih? penting banget lah. Closure. Menurut gua enggak. Hah? Coba lu dulu. Nggak penting Menurut lu banget. closure ya, makanya nanti POV kita agak berbeda. Closure. Oke. Closure penting lah buat gue. Soalnya gue lumayan orang gini loh, kayak iya enggak gitu loh. Daripada ngawang, daripada kayak ngegantung gitu. Kayak gue lebih suka kayak misalkan gue udah nggak mau nih sama cowok A gitu. Enggak, lu ngomong, Sa, tapi lu nggak mesti tahu tentang, misalnya kita ngomong nih, udah selesai gitu, tapi gak usah sampai tahu kayak detail-detailnya semua mesti diomongin. Oke, maksudnya kayak gitu. kenapa gue mau putus kayak gini. Closure tuh masa itu kan kayak Iya sih, cuman ini makanya mungkin tentang apa nih kalau closure tentang relationship. mungkin kita tentang relationship kali ya. Nah, kalau relationship menurut gue tetap penting. Oh, Tapi kalau misalnya cuma PDKT doang, ya mungkin nggak Nggak, harus sampai iya. sedetail itu berarti ya. kita ini ngomonginnya kalau putus pacaran ya. Closure untuk kayak pacaran atau apapun menurut gue penting. Even sampai misalkan amit-amit gitu kan kejadian itu, misalkan kayak selingkuh atau apa, Iya. gue tetap minta kayak ya udah gitu, lo selingkuh kan. Karena itu menurut gue Butuh penjelasan dan lain-lain ya. Karena closure itu kan lebih kayak tentang biar diri lu tuh mengerti kenapa dia melakukan itu. Case-nya, cowok lu selingkuh, terus lu mau udahan. Jadi kalau lu nggak closure nih, lu tuh kayak misalkan langsung tinggal aja, kayak udah nggak mau sama dia lagi. Tapi closure tuh kayak lu harus kayak tahu dia itu Kenapa ngelakuin itu. itu biar lu tuh merasa puas, terus diri lu tuh mengerti semua yang dia lakukan tuh kenapa. menurut gue tetap penting. Itu penting. Karena itu bisa jadi kayak mungkin quote and quote bahan pembelajaran juga buat gue. Bukan in the end misalnya gue mau menyalahkan diri gue atau menyalahkan dia ya, karena pada dasarnya mungkin kayak misalkan amit-amit sampai kenapa-napa gitu, ya gue juga bakal sedih dong. Tapi gue pasti tetap butuh kayak apa nih, biar kayak nggak ada why lagi di Iya, hidup iya, gue. iya, iya. Jadi kayak udah abis closure selesai. Dari situ gue berasa bakal lebih gampang kalau misalnya gue mau move on gitu. Iya. Makanya menurut lu Penting. itu penting. Nah, kalau kenapa menurut lu kagak penting? Menurut gue penting banget gila. Enggak. Hah? Karena Kenapa? bukan yang nggak penting ya. Menurut gua kalau nggak ada closure nggak apa-apa. Tapi kalau ada closure ya udah bagus. Oh, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Lu Apa? nggak tahu kenapa amit-amit Ya, misalkan misalnya cowok lu selingkuh gitu. Nggak, gue tinggal aja. Gue nggak peduli kayak alasan lu apa, ini apa, yang jelas gue nggak mau sama lu lagi. Udah gue move on. Wow. Jadi menurut gue nggak ada closure pun gue nggak apa-apa.
Oh, menurut gue kayak gini deh, balik lagi mungkin tergantung orang ya. Bener, tergantung Ya orang. kan, orangnya kayak apa, kalian butuh penjelasan nggak? Ya, Lu bisa nggak nih hidup bener. selamanya dengan penuh pertanyaan gitu bukan? Iya. Tapi kan at least berarti kan kalau Sabrina tidak bertanya. Gue gak bertanya. Karena dia nggak peduli aja, Iya, udah iya. kayak udah stop gitu. Tapi mungkin kalau gue tuh gue lebih kayak gue takut gitu, kayak gue takut tuh masih kayak kenapa ya gitu. Kenapa ya? Jadi daripada gue kayak kenapa ya seumur hidup gue, Iya. mendingan gue selesain abis itu oh ya udah kalau emang salahnya dari gue, ya udah kalau salahnya dari lo, ya udah gitu loh. Berarti balik lagi ini orang beda-beda tergantung sifat dari kalian. Tapi jadi kalau bahas closure itu penting atau enggak? Ya untuk some people itu penting. Ya, tapi untuk beberapa hal kayak mungkin kalau orangnya ya kayak gue, Kayak Sabrina, kayak agak nggak peduli kayak apalagi dia udah melakukan sesuatu yang fatal ya. Kecuali kalau emang mau putus, kayak kita lagi baik-baik aja terus tiba-tiba putus, tiba-tiba dia mau putus ya pasti gue tanya kenapa dong gitu. Iya. Tapi gue nggak begitu perlu penjelasan yang sangat detail-detail gimana sih. Oh, Intinya oke. kalau gue udah tahu si orang itu udah nggak mau sama gue, ya udah. Gue Iya, Kak Sabrina. Nih ada yang kayak Kak Sabrina, coba di komen langsung. Yang tidak butuh Iya. closure. tidak Bye. apa. Lu macam-macam sama gua, bye lo. Takut banget. Takut banget. Oke, thank you Kak Next. Afifa. Thank you, Next Kak. Next ke ke yang tiga nih. Cynthia DSLVA. Hmm. Cynthia De Silva kali ya Ya bacanya. The Silva ya harusnya. Senyum-senyum sendiri lihat podcast ini. By the way, boleh nggak bahas tentang mana yang lebih mending cari jodoh atau pasangan lewat aplikasi Wow. atau dating app gitu, atau lewat circle, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, kegiatan atau hobi. Detail nih, Mantap, komennya gue mantap. suka nih. Ikut event jogging DLL, bahkan ada Ini itunya, buka kurungnya. Satu organisasi dan lainnya. Nah, menurut Kasa dan Kak Sap gimana? Hehehe. Thank you, Kak. Oke, thank you Oke. Cynthia De Silva komennya. Oh, gimana? Kalau dari lu dulu deh. Lu Kalau gue- sendiri sama Lebih prefer enggak yang sama current relationship sama before gitu rata-rata dapetnya dari mana dan kayak kenapa gitu. Gue belum pernah main dating app nih, Sa. Oke, Jujur. oke. Ya. Jadinya selalu mungkin dapetnya yang circle atau kayak satu sekolah, teman sekolah. Kayak bener-bener nggak pernah yang orang out of nowhere gitu, yang kayak nggak kenal sama sekali. Jadi, kalau pertanyaannya seperti ini, ya kalau menurut pengalaman gue ya lebih mendingan satu circle Oke. yang kita tahu, karena kayak jadi nggak clueless banget gitu loh Iya. tentang dia. Jadi Kayak nggak zero banget lah ya, Iya. tahu backgroundnya kayak apa gitu. jadi kayak udah lebih tahu, dan nanti kalau ngobrolnya juga lebih enak aja kayak oh lu kenal ini ya, atau kayak oh lu tahu ini dari mana, kayak lebih cepet nyambungnya aja. Iya. Sama kan takut juga ya kalau kayak orang bener-bener nggak kenal sama sekali, kayak ada rasa was-wasnya aja Takut gitu kayak ini dia ngapain. siapa gitu. Kalau gue gitu sih. Cuman balik lagi banyak ya sebenarnya sekarang tuh orang yang malah jadi dari Yang dating dating app app. lain sih. Tapi menurut gue balik lagi sih saat ini. Kalau pertanyaannya adalah mendingan mana, itu balik lagi tergantung lagi. Iya. Karena kenapa? Kalau memang kita ngomonginnya semuanya normal ya pasti kita akan lebih prefer dari yang circle kita sendiri. Setuju. Karena yang tadi Sabrina bilang kayak backgroundnya udah tahu, temennya siapa, dari mana, dia orangnya kayak apa, kurang lebih tuh udah tahu. Apalagi kalau kalian di sini, kamu tulisnya di sini teman kerja dan kegiatan hobinya. Iya. Mereka sama-sama hobinya udah sama, terus kayak kamu sama-sama suka misalkan lari atau kayak main basket dan lain-lain. Jadi kan udah ketahuan tuh interestnya gimana, dan at least kayak kamu tuh kayak skip beberapa fase gitu kan. Iya. Jadi kayak kamu nggak perlu ulangnya dari awal kayak kamu orang mana, dari mana, keluarga kamu kayak apa gitu-gitu loh. Iya. Jadi kayak mungkin akan jauh lebih gampang. Tapi di sini aku sama sekali orang yang nggak kayak anti dating app. Iya, Gitu. setuju. Jadi kalau kalian nanya misalnya pernah atau enggak, jawabannya kalau aku sendiri sih aku sempet download. Heeh. Dan tapi memang kalau aku sendiri emang orangnya tuh nggak begitu bisa chatting, Sab. Iya. Nah, menurut aku dating app itu kan karena kamu kan harus chatting kan. Nah, itu yang bikin aku tuh jadinya nggak bisa main gitu loh. Tapi kayak I got a lot of friends dari dating app malah. Jatuhnya jadi kayak nggak a lot, tapi kayak ada beberapa orang yang sampai sekarang gue masih kontakkan. Itu gara-gara waktu itu gue dulu match di CNB gitu. Iya, aku inget. Iya kan, ada kan? Yang gue pernah kenalin ke lo juga. Iya, Waktu itu jadi teman karena waktu itu kita emang rencananya gini. Mungkin udah lulus kuliah, ya kan? Terus kebetulan kan aku nggak kerja di kantor. Jadi kan kita kerja sendiri. Jadi kita punya circle kan
kayak lebih itu Kecil aja kan, lagi. kecil kan, gimana caranya kamu mau dapetin teman Teman atau kenalan lagi. lebih lagi ya, salah satunya tuh Dating dating app gitu. Tapi tujuannya tuh bukan lebih ke cari pacar, tapi waktu itu cari teman-teman gitu. Dan maksud aku Yakin nggak cari pacar? waktu itu ya enggak lah, Iya. enggak lah, harusnya tuh kayak lebih ke teman dulu, kalau ada yang cocok boleh Oke, gitu. ya. Alasannya suka gitu guys, cari temen. Ngapain cari temen lewat dating app? Iya bener juga sih, cuman bener kok, kayak maksudnya emang awalnya semuanya tuh pasti dari Iya, teman-teman, tapi teman-teman. kebetulan kalau ada yang cocok ya boleh aja jadi Iya. pacar. Jadi gitu. judulnya cari teman dulu. Cari Iya, teman, dulu. itu yang penting. Oke. Nah dari situ malah menurut aku itu adalah poin plusnya dari dating app. Benar. Gitu. Jadi membantu kamu untuk bisa kayak kenal, karena jujur Kenal orang banget baru. nggak semua temen sekolah lo atau circle lo itu bisa ngebantuin lo buat kenalin lo ke Oh iya, ke orang lain gitu loh, setuju. ya kan? Jadi ya intinya tergantung ya, kalau situasinya kayak udah nggak ada orang di circle-nya lagi yang bisa, yang dia tertarik juga, Iya, mungkin ya untuk biar lebih luas, biar bisa lihat kenal orang itu lewat dating app sih. Jadi sebenarnya nggak ada mendingan mana, tapi kayak Tergantung kamu orangnya kayak situasinya. apa. Iya, Iya. situasi dan kondisi dan orangnya kayak apa sih. Karena aku sendiri tahu lo kenal ada orang tuh yang memang kayak temen mainnya tuh kayak misalnya temen 7 orang gitu. Oh iya, jadi terus temennya ini misalnya lagi yang nggak punya temen, semuanya udah punya Iya, cowok, iya, semuanya iya, udah punya semuanya cewek. udah punya istri, udah punya suami, terus kamu cuma main misalnya bertujuh doang, dan Iya. kamu mungkin juga orangnya nggak begitu aktif buat ikut organisasi misalkan, ya mungkin dating app tuh bisa jadi salah satu hal yang kayak membantu kamu buat kayak ya kenalan sama orang baru ya. Tapi ya tetap menurut aku dating app tetap harus kayak yang trusted sama ya yang Kitanya lebih juga pintar milih-milihnya sih. betul. Jadi jangan sembarangan juga lah. Iya, iya. Karena kan kasusnya juga banyak tuh yang kayak aneh-aneh. Cuman kan balik lagi dating app itu untuk sekarang ya, di pool dating app sendiri menurutku tuh juga udah orang-orang yang memang oke juga dan Iya, memang iya, mau iya. ya udah mungkin cari pasangan atau kayak gimana. Cuma banyak juga yang nipu kan lewat dating app. Banyak banget. Kan itu saat yang kayak orang-orang Korea yang suka chat-chat itu kayak Iya, iya. hey beautiful, kayak gitu kan. Kayak gua, Bener. "What?" Tapi masalahnya banyak loh yang ketipu. Kenapa ya orang Ketipu, mau? ketipu duit loh. Iya. Kayak gue nggak ngerti sih kenapa Gue orang. nggak ngerti. Nah makanya tolong lah teman-teman Hati-hati sering-sering- aja sih. sering-sering Iya, nonton iya. Garis Gelas aja ya, daripada Biar nggak balesin ketipu sama cowok Korea yang gak jelas dan yang nipu itu. Itu apa topless, nggak Ya, pakai baju, bener, fotonya bener, kayak bener. selfie. Terus kayak doji banget menurutku Instagramnya. Terus dia literally chat-chatin kayak hey beautiful, kayak lagi kita di mana? lagi di mana? Iya, Gue mau ke tempatnya bagus Indonesia. banget. Ah. Gue mau ke Indonesia, lu mau temenin gue nggak? Terus kayak tapi Iya, banyak lagi yang ketipu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kalau ada yang ketemu kayak gitu di Instagram tolong di skip aja. Iya, di-skip, Karena di-block. itu semua fake. Fake. Gitu. Oke. Oke. Next lagi kita punya komen dari Joan Kamyelia. Kamyala. Namanya bagus-bagus banget sih. Iya, iya. Ya ampun. Oke, senang banget bisa dengerin topik-topik daging seperti ini nih. Yes. Aku mau sekali request dong untuk bahas. Nah, ini yang susah banget, Sab. Ini topik yang kayak waktu itu gue kayak Lu apaan sih, Sab? jelasin selalu jelasin. Coba ya, gue akan berusaha. Sekalian request untuk bahas soal nonchalant men dongkak. Ayo, ada pernah denger nggak tuh? Nonchalant men dongkak, kayak kenapa kira-kira mereka tuh tetap mempertahankan the nonchalant even pas udah pacaran. Ciri-cirinya kayak gimana? Sebenarnya apakah mereka termasuk red flag atau enggak? DL. Thank you. Ini tuh waktu lihat komen ini aku sampai kayak ngomong sama Sabrina. Apa Lu tahu nggak sih artinya? nonchalant men tuh? Iya, apa artinya ya? Kita juga jadi belajar ya. Kita tuh bikin podcast ini, kita tuh literally belajar. Jadi sebelum sebelum filming kita tuh research, belajar, baca, sampai kayak oh ya ampun ternyata tuh teman-teman di luar sana tuh gila POV-nya tuh mantep-mantep banget. Kita sampai kayak ini kayaknya kita harus masukin di YouTube karena menurut aku ini seru banget. Karena nggak banyak orang tahu juga ya tentang Iya. nonchalant man ini. Aku aja nggak tahu. Iya. Kita aja Kita nggak aja nggak tahu. Tapi waktu baca dan kayak ngelihat maksudnya ini tuh apa? Oh menarik juga ya. Iya. Kayak kok emang ada sih cowok kayak gini. Bahkan ini kan korban nggak korban sih. Nggak korban. Nggak korban, tapi ternyata waktu Pernah merasakan. kita kan mikir kayak siapa ya di cowok yang kayak gini. Terus kayak lah. Kok kayak kenal. Kok kayak kenal. Kok kayak situasinya kok kayak agak sama ya gitu. Kok relate ya. Kayak gitu. Nah, coba ya aku coba jelasin sedikit Iya. dari yang kita baca tentang nonchalant man ini. Tapi nanti disambung oleh Sabrina sebagai korban. Bukan korban, kok gue ngomong korban terus. Iya. Korban tuh kayak Korban kayak banget negatif ya. ya. Kayak lebih yang
merasakan ya, merasakan punya Ya. pengalaman Punya pengalaman. bersama nonchalant. Nah kalau kita kayak search gitu nonchalant man tuh apa, jadi tuh tipe-tipe cowok yang gini, kamu bayangin ya, cowoknya tuh cool banget, cuek kelihatannya, tidak ada emosinya, kayak bukan tipe yang mungkin agresif, enggak, tipe yang kayak bener-bener cuek sampai kayak hilang juga enggak, dia cuman kayak ada di sana, diem, tidak beremosi, seperti ya, Flat. ya bukan kita ngomong bukan yang nggak beremosi, tapi seperti tidak beremosi, terus dia flat banget, terus dia kayak straight up aja tuh, kayak maksudnya kayak ya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi baik, Tapi baik, kita nggak ngomongin Kita- maksudnya ini kayak red flag yang jahat atau Kayak gimana diem ya, apa atau gitu diem. enggak. Jadi kayak oke aja. Cuman tipe cowok-cowok yang memang bukan yang kayak too friendly juga enggak, Iya. tapi ngomong biasa aja. Maksudnya bener-bener kayak seakan-akan bener kayak flat aja, tapi kayak ya udah begitu aja gitu loh. Nah di saat makanya ditanyakan di sini kalau kenapa sih kira-kira mereka tetap mempertahankan dan nonchalant-nya itu even pas udah pacaran? Ciri-cirinya kayak gimana yang kayak tadi ya. Dan menurutku kenapa dia mempertahankan sebenarnya bukan masalah mempertahankan, memang orangnya tuh kayak gitu. Iya. Ya kan, Sab? Benar. Memang kayak mungkin dia tidak terbiasa buat kayak ngomongin emosi dia. Iya. Ya kan, terbiasanya memang mungkin yang mendem sendiri atau enggak ya udah biasa aja. Atau enggak tipenya tuh yang kayak lebih ya udah nggak kenapa-napa gitu loh. Makanya kalau kamu bayangin mungkin tipe-tipe cowok yang kayak ya udah cool aja, kayak mau cewek ada ngapain dia juga kayaknya nggak begitu peduli, mau ada kayak apa juga. Tapi dia juga bukan yang genit, yang kayak suka betul, flirty sama cewek-cewek lain juga bukan yang kayak sok cool gitu ya, bukan ya enggak. gitu. Jadi kayak Seakan-akan kayak cowok yang tidak insecure, dia kayak berasa puas aja akan diri dia gitu. Iya. Tapi bukan narsis. bukan. Nah, aneh ya, kayaknya agak susah sih menjelaskannya. Cuman kira-kira tuh kayak gitu. Ya bayangin aja cowok cuek lah. Ya, cowok cuek, bener kayak cowok cuek. Tapi baik. Baik tuh asin kayak mungkin Gak ngapa-ngapain. bukan ya. yang nggak yang genit atau kayak gimana, bukan untuk friendly ya, tapi terus kayak lebih kayak ya udah gitu aja gitu kan. Nah waktu kita mikir tuh kita kayak cowok siapa ya, Kayak gitu. atau kayak siapa ya artis yang kayak gitu, atau kayak siapa nih tipe cowok yang kayak gini, tiba-tiba keinget deh Kayaknya gue deh. kayaknya pernah, atau kayak lagi atau udah berubah atau kayak gimana sih gitu. Kayak gue pernah deh di situ. Kenal ya. sama cowok-cowok model kayak gitu ya. Iya. Nah, gimana tuh Sam? Sebenarnya kan ditanya sebenarnya apakah Sebenarnya. mereka tuh termasuk red flag atau enggak sih? Oke. Nah, coba menurut Sabrina, coba boleh jelaskan dulu gak kira-kira tuh pengalamannya tuh gimana tuh Background dulu ya. sama nonchalant man itu gimana ya? Jadi guys, tadinya kan aku juga nggak tahu nih ada nama nonchalant man ya. Iya. Jadinya dulu kayak cuman kirain ya udah dia cuman cowok pada umumnya aja yang kayak cuek. Tapi yang dibilang cuek banget juga kayak masih chat kayak biasa, ngobrol kayak biasa kayak gitu. Cuman kalau ditanya termasuk red flag atau enggak, sebenarnya pas di awal itu aku nggak ngerasa itu red flag karena aku tuh orangnya juga cuek ya dulu jadi yang kita perlu bahas komunikasiku juga kurang. Jadinya dulu ngerasa pas ada cowok kayak gitu tuh ya biasa aja karena dia cuek, aku juga nggak peduli juga dia gimana, yang pentingnya kita kayak komunikasi juga seadanya aja kayak gitu-gitu. Jadi nggak ngerasa di hubungan tuh ada masalah. Betul. Hubungannya tuh kayak jalan aja ya, emang agak flat tapi nggak ada yang toksik juga. Yang bukan toksik yang kayak berantem apa gitu-gitu. Tapi setelah kayak bertahun-tahun, ceritanya udah lebih dari setahun nih ya guys, jadi ngomongnya bertahun-tahun, kok jadi ngerasa kayaknya ada yang kurang. Sama kayak setiap ada masalah tuh ya karena balik lagi dia juga nggak mengutarakan emosinya, aku juga nggak mengutarakan emosiku, jadi ngerasa semuanya tuh jadi kayak numpuk. Masalah tuh nggak pernah sekali duar selesai gitu, nggak pernah. Jadi kayak ya udah ada masalah ya lanjutin aja. Ya kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa. Ya, dan jadinya ngefek dan ada masalahnya tuh di lama setelah itu kayak baru meledak, baru keluar gitu. Oh, sampai akhirnya Ya hampir putus. oh Kayak gitu karena jadi kalau dibilang red flag atau enggak depends lagi sama orang. depends sama orangnya. Tapi akhirnya setelah kita omongin itu kayaknya kita emang kurang deh komunikasinya dan bla 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 bla.
dia juga jadi ngerti karena sebenarnya dia jadi cuek itu tuh guys, dia tuh nggak sengaja gitu loh, dia sadar nggak sadar, peka nggak peka, emang kayak dari dirinya aja dia tuh nggak peka. Terus nanti ketika ceweknya akhirnya aku kasih tahu dong, kayak yaudah nih mendingan kita kayak gini lah, komunikasi kita juga kurang banget gitu akhirnya dia berubah. Jadinya pas berubah dia juga jadi lebih gak cuek, juga jadi lebih baik, dia kayak lebih ngerti aja harus kayak gimana sama perempuan. Karena balik lagi cowok itu bodoh. Kayak iya. ngerti kan, dia tuh kayak mungkin cowok-cowok yang pada umumnya yang kayak cuek, yang nggak ngerti, kayak Nggak dia tahu ngerasa harus nggak tahu harus ngapain. Jadi kalau dia sama temen-temen cowoknya, ya mungkin kan yang banyak kayak cowok di luar sana ya emang nggak paham aja gitu. Dan akhirnya ya udah sih berubah dan jadi sekarang bukan nonchalant lagi. Anjay. Iya. Jadi intinya termasuk red flag atau enggak ya tergantung lagi sama kamu tuh orangnya kayak gimana. Iya. Apakah bisa sama orang seperti itu, setuju, atau sebenarnya oh ternyata gue nggak bisa nih gitu. karena mungkin kalau dia dapet cewek yang bukan kayak aku ya, yang nggak cuek juga, udah dari awal udah nggak bakal berhasil gitu. Mungkin karena ya akunya juga cuek, jadinya jalan terus, masih bisa jadi jalan, masih bisa jalan. Gila mantep nih Kak Joan nih, Kak Joan kayak punya pengalaman nih, kayak harus share lagi nih apa dengan nonchalant. Ini kalau aku sempet search sedikit nih, kayak apa arti dari seorang bersikap nonchalant, atau apa arti dari nonchalant? Seseorang yang bersikap acuh tak acuh adalah orang yang santai dan tenang, baik karena mereka tidak peduli dengan sesuatu atau karena mereka itu tidak khawatir dengan sesuatu. Jadi kayak abstrak aja, gitu, kayak bener-bener. Ada lagi nih, nonchalant ini bermaksud adalah seorang yang sangat rileks dan tenang dalam apa aja keadaan, sehingga menampakkan mereka tuh tidak kisah atau prihatin terhadap sesuatu. Setuju. Jadi saking dia cuek dan rileksnya, bukan cuek lah, mungkin kayak bener-bener kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia kayak berasa ya udah kayak nggak ada apa-apa. Intinya dia nggak berpura-pura untuk jadi seperti ini ya guys. Intinya dia nggak sadar kalau dia tuh orangnya kayak gitu. Iya. Setuju. Gitulah. Itu Kak Joan. Semoga menjawab. Iya. Kalau misalkan kalian punya kayak another POV tentang nonchalant guy, please let us know biar kita lebih seru lagi ya, karena ini menarik banget deh. Kayak kita sampai mau cari loh, ada tipe-tipe cowok tuh ada apa aja bahkan sih. dulu kita nggak tahu ada nama nonchalant ini. Jadi kayak kirain ya itu cuman cowok cuek pada umumnya aja. Betul sekali guys. Oke, thank you Kak Joan. Oke, lanjut. Pertanyaan kelima nih, Sa. Bahas apa yang boleh dan enggak boleh dilakuin waktu LDR dong, Kak. Atau enggak gitu dikaitin, ini apa sih? LOA tuh apa? Aduh, kayaknya gue kopinya kurang bener. Oh. Pokoknya intinya bahas yang lakuin pas LDR. Sama karena dia ngerasa kalau LDR tuh segalanya jadi suka sensitif gitu. Oh, oke. Apa nih, Sab? Ibu yang baru menjalankan LDR, tolong sabdanya. Waduh, LDR gak buat semua orang sih. Jujur banget lagi. Tapi kan bener loh, kayak aduh, jujur banget. Kalau lu suruh gua LDR lagi sih gua gak mau, Sab. Jujur banget. Kalau gua disuruh LDR lagi gua kayak enggak deh, kayaknya bukannya. Tapi sebenarnya kalau mau ditanya lagi kayak sebenarnya orang tuh bisa LDR atau enggak tergantung orangnya. Jujur, iya. Ya, tapi LDR itu again nggak buat semua orang. Karena ada orang yang kayak bisa LDR dan menurut dia LDR tuh nggak apa-apa. Tapi ada orang yang merasa oh gue nggak bisa banget sih LDR. Kayak males langsung kayak enggak banget. Karena itu ngaruh banget sama love language-nya orang lagi. Setuju. Gitu. Apalagi kalau misalkan kalian tuh love language-nya physical touch tuh. Nah, kalau bisa. Fisik dari mana nih? Ngawang orangnya ya. Kan sekarang ada subkatanya tuh yang kayak apa sih? Yang katanya kalau ada alatnya gitu, kayak ada yang bisa kalau lu kayak geter gitu, dia bisa geter juga, tapi satunya aneh deh. Salah. Oke, baik. Itu freak banget, sorry. Nggak bisa disamain. Iya, nggak bisa. Tapi ya, again lah, kayak buat aku LDR tuh nggak buat semua orang. Kayak susah banget. Apalagi mau ngomongin yang cuma LDR 2 jam, kayak 3 jam, kayak 14 jam. Saya mantan 14 jam, jadi kayak ya siap-siap sih kalau mau ngomongin. Bahkan nggak beda jemput juga susah sih. Oh iya, bahkan nggak beda jemput tuh susah banget. Jadi kayak banyak banget kayak kesalahpahaman yang terjadi, miskomunikasi yang terjadi, ngatur waktunya tuh juga udah susah banget. Terus yang paling gue berasa kayak gue nggak suka banget LDR tuh apa tau gak? Di saat lu punya masalah,
Kalau lo nggak LDR kan saat itu juga bahkan gue bisa beresin. Terus kalau ketemu langsung sambil gimana bener. gitu kan beda kayak gitu, ngomong langsung langsung selesai ya. sama ngomong di telepon atau video call tuh beda banget. Jadi itu gue berasa itu satu hal yang gue pelajari dari LDR ini. Gue berasa gitu kayak kalau Korea tuh kalau kena masalah terus kayak dua-duanya nggak cukup dewasa atau misalnya kayak lagi on a good terms gitu, itu bisa kacau banget karena bener-bener nggak bisa diselesain. Susah setengah mati, dan itu tuh bener-bener kayak sampai kayak udah nggak tahu waktu gue LDR aja gue ada berapa kali kayak gue udah nggak mau deh, gue udah mau lepas, tapi kayak ya in the end ya berhasil juga gitu. Jadi sekarang puji Tuhan sudah. Tapi kalau pembahasannya apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin? Boleh dilakuin. Ya kalau boleh sih ngomongin boleh ya. Kalau komunikasi tetap harus bagus. Kayak menurut gue even lebih kayaknya orang-orang yang bisa LDR tuh harus orang-orang yang bisa chat dan sangat pengertian gak sih? Oh iya itu juga. Terus bener-bener harus kayak bisa cari waktunya, komitmen. Ya kan komitmen video call di jam berapa, tiap hari apa, harus make sure all the miscommunication, dan pastinya harus punya trust ya. Tapi jujur orang yang bisa LDR tuh orang yang suka chat deh. Karena bayangin deh, kita tuh nggak suka chat gitu loh. Oh, orang yang nggak bisa LDR. Orang yang bisa LDR. Orang yang bisa LDR adalah orang yang suka ngechat. Iya. Oh ya benar juga sih, bisa juga kan? sih. Karena waktu kalau case gue, jadi kita berdua pernah LDR nih guys. Kalau case gue adalah karena balik lagi yang gue orang yang agak cuek itu, terus gue jadi kan emang kita orangnya nggak suka ngechat kan kalau lagi kerja atau lagi apa, jadinya lost banget. Kayak dia juga nggak suka ngechat, aku juga nggak suka ngechat, jadi bisa kayak cuman pagi, morning, terus udah sampai malam good night. Oh iya. Nah itu kan kayak kacau kan. Iya. Kalau mesti orang yang rajin yang suka tuh, misal cewek atau cowoknya yang nanyain ngechat kayak iya makan apa, itu tuh bakal lebih komunikasinya bakal lebih baik daripada yang nggak suka ngechat. Kayak menurut gue gitu deh. Betul. Sama yang nggak boleh dilakuin adalah menurut gue ya LDR sih emang bener-bener harus percaya sama pasangannya sebesar mungkin sih. Iya, kalau nggak sih bakal susah banget. Iya, kita juga males kan kalau LDR terus ada orang, balik lagi mungkin cowok atau cewek insecure terus yang kayak selalu ngeribetin kalau kita lagi kerja atau lagi ketemu orang kayak gitu-gitu kan males juga ya. Iya banget. Jadi emang nggak boleh dilakuin ya. Emang harus percaya banget sama pasangan kalau mau LDR sih. Jadi kalau mau nanya nggak boleh apa yang dilakuin ya semuanya sih. Kayak lu nggak boleh nggak percaya sama dia. Lu juga nggak boleh kayak ya apapun yang sebenarnya kayak kalian punya relationship ya nggak boleh ya semua itu juga nggak boleh. Terus lu nggak boleh kayak ngegampangin sebuah masalah. Lu nggak boleh kayak ngegampangin misalnya orangnya butuh telepon dan lu tiba-tiba kayak aduh nggak bisa gue gitu, juga susah. Makanya gue bilang LDR itu bukan buat semua orang dan susah banget. Iya. Tapi mungkin ada orang-orang di sana yang mungkin gampang aja ya. Kayak LDR tuh nggak apa-apa. Bisa aja. Jadi intinya kalau segalanya jadi suka sensitif, ya jujur itu bisa banget. Karena orang-orang LDR ini kan nggak tahu nih. Misalnya gue nggak tahu gue abis mengalami kejadian apa waktu hari itu, misalnya nih yang lalu gitu kan. Terus jadinya pas gue nya sensitif, lu nya nggak tahu gue kenapa, mungkin kayak gue belum cerita. Jadinya lu cuma ngerasa kayak ini orang sensitif banget. Iya betul. Itu bisa banget terjadi. Makanya aku bilang kalau di LDR tuh miskomunikasi, terus kayak misalkan masalah yang timbul cuman karena salah paham atau kayak apa tuh bisa banget, gampang banget terjadinya. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi LDR di luar sana. Bisa kok kita aja lulus gitu kan. Kita lulus LDR ya. Lulus LDR, semoga tidak ada LDR lagi dalam hidup ini gitu ya. Semangat terus untuk Kak, siapa nanti namanya tolong dimasukin. Sorry banget Kapus namanya. Oke, yang terakhir nih Sab. Nah, ini juga lumayan seru. Karena ini bakal kita buatin khusus videonya ya nggak sih? Even kita tuh udah bikinin khusus tema untuk ini karena kita itu memang cewek yang seperti ini. Jadi kita punya POV yang baik dan kita juga pengen banget invite orang ya sebenarnya. Invite teman-teman kita. Dibacain Sab dari Kak Siti Mustagimah. Kak, request dong bahas soal sebenarnya cowok sama cewek tuh bisa sahabatan murni tanpa ada perasaan atau enggak ya. Ini sering banget ditanyain kan ya kalau lagi kita lagi ngobrol gitu kayak sebenarnya cewek cowok bisa ininya aja ya kayak glimpse-nya aja. Iya. Nanti kalau misalnya kalian pengen bahas lebih lanjut bisa komen kayak Kak aku mau banget video tentang cowok sama cewek bisa sahabatan atau enggak gitu. Nanti kita bisa
undang orang kali ya. Mesti Kita undang harus invite orang, kita sih. pasti harus invite Iya, cowok gitu, atau bahkan mungkin cowok sama cewek lagi gitu. Benar-benar. Kalau nggak cowok, kita kan ceweknya. Karena kalau dari aku sendiri, aku orangnya bilang bisa. Iya. Buat aku, Juga bisa. ya kan? Setuju ya. Aku bener-bener percaya kayak gue, soalnya juga, kita juga punya tuh namanya guy friends atau kayak sahabat cowok yang bener-bener ya sahabat, gue pure sama dia bener-bener sahabat doang, dan semua orang udah bilang kayak nggak mungkin lah dia pasti suka sama lu lah, atau kayak gue pasti punya perasaan lah sama dia lah. Jawabannya enggak. Kayak karena selama ini gue udah temenan belasan tahun sih, belasan tahun, maksudnya temenan bener-bener temenan ya, kayak yang aku bilang, anggapnya tuh kayak mungkin si cowok ini juga nganggap gue udah kayak cowok juga gitu loh. Kayak bener-bener udah nggak ada filter, dan gue berasa kita bener-bener sahabatan. Tapi mungkin begini konteksnya, kalau in the end dia udah punya pasangan dan aku juga udah punya pasangan, emang nggak bisa sedekat dulu. Iya. Itu gue percaya. Jadi kayak mungkin Karena ada kalau- boundaries-nya betul, gitu. ada boundaries, karena kita harus menghargai perasaan ceweknya atau kita menghargai Cowoknya perasaan juga. cowok kita sendiri. Nah itu jadi kayak ada nggak bisa sedekat dulu lah, tapi in the end tetap sahabat gue gitu. Benar-benar. Tetap sahabat gue yang kayak gimana gue bisa cerita, bisa ngobrol, tapi pasti intensitasnya pasti akan turun. Karena kan balik lagi di saat lo udah punya cowok atau dia udah punya cewek, kan sahabat lo kan bakal jadi kayak, ya maksudnya cowok lo bakal jadi sahabat lo gitu loh. Jadi kayak lo bakal lebih sering juga sama cowok lo daripada sama sahabat cowok ini. Karena kan again, nggak semua pasangan tuh bisa terima juga ya. Ada yang kayak, oh nggak bisa sih lo kalau udah jadi cewek gue, lo Nggak boleh. nggak boleh gitu pergi berdua sama cowok. Dan kita pun mungkin dari kita, nah orang kita nggak ngapa-ngapain, orang kita beneran temen, gue kenal dia lebih lama daripada kenal lo, whatever. Tapi ini menurut aku, balik lagi lah, itu faktornya tuh banyak banget. Tapi kalau pertanyaan kayak gini, aku tuh bisa menurutku. Setuju. Kamu Aku gimana? juga. Kalau dari pengalaman kamu gimana, Sabrina? Sama, kurang lebih semuanya sudah kamu bahas. Intinya aku juga percaya kalau cowok sama cewek tuh bisa sahabatan tanpa ada perasaan lebih sih. Jadi nggak bakal harusnya selama kita respect to each other ya. Iya. Tapi memang kasusnya juga banyak yang kayak Iya. gara-gara sahabatan. Cowoknya jadi suka. Iya gitu, maksudnya ceweknya atau ceweknya jadi baper, Iya. atau cowoknya jadi baper, ya itu banyak kasusnya. Dan yang nggak apa-apa juga. Mm-mm. Gitu. Tapi pokoknya faktor-faktor lainnya dan ininya panjang, bakal kita bahas di video Video lain selanjutnya. mungkin. Pokoknya kalian tinggal komen aja. Mungkin sekian kali ya. Jadi kita udah bahas 6 pertanyaan dari kalian. Pokoknya mungkin kita bakal adain video kayak gini lagi juga Iya ya. Sa. pasti dong. Kayak- Karena kan kalau kalian komen dan komennya terus. seru, kita bisa banget dijadiin satu topik. Bahkan yang kayak ini nih, pertanyaan ke-6 ini kita Bisa bakal jadiin satu video doang, gitu. iya. Tapi kayak ini kan banyak pertanyaannya. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini di episode 11. Seru banget bacain komen-komen dari kalian pokoknya. Jangan lupa komen terus, share ke teman kalian, cewek ataupun cowok. Iya, Jangan betul. lupa subscribe juga. Subscribe. Kita juga mau ingetin, kita tuh juga ada di Spotify tahu, Sa. Oh benar-benar banget. Buat teman-teman yang misalkan malas di YouTube, Iya. kan katanya YouTube menyedot kuota banyak banget nih, gitu. Mendingan kalian langsung aja cek ke Spotify kita, namanya juga Gadis Gelas Podcast. Dan di situ kalian bisa dengerin di mobil, lagi lari, lagi apapun, kalian bisa dengerin semua ocehan kita di Spotify. Oke, see you guys on another video ya. Thank you so much. Bye. Bye. Cheers dulu. Cheers.